Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya hampir 1 tahun kita baru ketemu lagi ya. Dan sekarang ketemunya malah dalam keadaan kayak gini. Jadi ketemunya di dalam ruangan isolasi Rumah Sakit Paling Surabaya. Masya Allah, aku akhirnya boleh pulang hari ini guys, karena beberapa hari yang lalu aku sempat terkonfirmasi COVID-19 varian Omicron, dan alhamdulillah setelah 5 hari dirawat sekarang keadaan udah mulai membaik, tapi hari ini boleh pulang dan isolasi mandiri di rumah. Untuk perawatan dari COVID-nya sendiri alhamdulillah udah tuntas 5 hari, dan jadi lanjut isolasi mandiri sendiri di rumah. Ya Allah, jadi aku mau kasih tahu kalian nih, mau cerita singkat aja tentang kenapa sampai ini ya kena Omicron. Nggak tahu juga, kalau ditanya dapatnya dari mana ya nggak tahu, namanya juga COVID itu kan dia menular kan, jadi menular lewat udara gitu. Jadi kalau ditanya kenapa juga nggak tahu gitu. Jadi buat teman-teman, mau di subscribe dulu channel ini ya, channel yang hampir saja punah setelah 1 tahun tidak ada kegiatan di sini, dan akhirnya memberanikan diri lagi untuk bikin video. Jangan lupa di subscribe, terus di like dan di komen ya guys. Jadi mau cerita sedikit tentang ini ya, apa varian Omicron yang sekarang tuh di Indonesia lagi banyak banget angka Omicron ya. Mungkin kalau dibanding Delta, waktu Delta sekitar 8 bulan yang lalu aku udah pernah terkonfirmasi juga varian Delta, tapi saat itu kondisiku lebih apa ya, lebih mending ya dari yang sekarang gitu. Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena aku udah ngerasain yang waktu Delta itu keadaanku nggak sebegininya, aku nggak sampai masuk ke ruang isolasi, nggak sampai dirawat kayak gini gitu. Nah pas waktu di Omicron sekarang ini aku benar-benar yang dirawat, dan itu tuh cepet banget, gejalanya cepet banget, nggak nunggu waktu lama-lama gitu ya, nggak seperti waktu yang COVID-19 yang waktu yang pertama ya. Ini benar-benar yang cepet banget gejalanya gitu. Jadi di hari Senin ya, ntar dulu aku lihat tanggalnya aku lupa tanggalnya, sebentar ya, sebentar. Jadi di hari Senin tanggal 21 Februari itu aku sudah ngerasa gejala kayak gak enak badan. Cuman di hari Minggunya itu kan aku habis olahraga yoga. Aku pikir karena aku salah gerakan atau apa gitu, cuman gak enak badan gitu ya. Jadi udah kerasa hari Senin itu badanku pegel-pegel. Cuman karena aku mikirnya mungkin aku terlalu berat gerakan yoganya, akhirnya aku pikir ya udah ini cuman karena lama nggak olahraga. Dan aku sempat konsul ke teman aku di fisioterapi, aku pengen disinar gitu kan. Terus katanya nggak usah, karena mungkin karena lama nggak olahraga jadi ototnya masih kencang gitu. Oke, jadi hari Senin itu aku nggak ngerasa baik-baik saja. Terus sorenya ngerasa kok kayak demam ya, kayak gitu ya, kok kayak demam hari Seninnya itu. Terus hari Senin sorenya sampai ke malam aku coba minumin paracetamol waktu itu. Nah itu paracetamolnya mempan ya, jadi turun ya panas aku, cuman masih kayak nyeri-nyeri badan gitu loh, masih nyeri badan, cuman enggak ini karena otot aku kencang aja gitu. Terus di hari Selasanya aku masih merasakan gejala yang sama di bagian badan kaki itu, ngilu-ngilu, cuman kalau demam udah enggak, cuman nyeri-nyeri ngilu-ngilu gitu ya di persendian kaki gitu. Terus sendi-sendi di sini itu di tangan-tangan gitu, itu udah nyeri gitu kan, cuman nggak demam. Tapi tetap aku paksa kerja karena aku pikir nggak apa-apa sih, nggak masalah ya, cuma nyeri-nyeri sendi nggak masalah untuk dipakai kerja. Setelah pulang kerja tiba-tiba langsung tumbang
demam tinggi lagi sekitar jam 3-an sore di hari Selasa itu. Jadi minum paracetamol lagi dan minta obat sama dokter via online aja, karena biasa online ya, karena kayak ngerasa nggak yakin gitu, kenapa ya gitu kan, kok badannya kayak gini gitu. Jadi lewat daring aja, konsul sama dokternya juga, langsung diambilkan obatnya juga, terus minum obat itu. Terus hari Rabunya tanggal berapa ya, setelahnya, pokoknya setelah hari Selasa, Rabu ya, Rabu, maaf ya guys, ini sambil ngos-ngosan ngomongnya, tanggal 26 Februari, terus aku nggak bisa masuk kerja karena panas tinggi dari subuh itu, dari malam turun minum obat panas lagi gitu sampai ke subuh. Jadi hari subuh Rabu aku WA teman kerja karo aku untuk nggak bisa masuk kerja karena aku lagi nggak enak badan, demam gitu. Terus dianjurkan swab antigen waktu itu, antigen aja, nggak PCR. Jadi aku langsung dia sarankan untuk antigen, ya udah aku antigen waktu itu. Setelah antigen keluar hasilnya, aku dinyatakan negatif. Jadi aku negatif waktu itu hari Rabu itu. Setelah antigen aku dinyatakan negatif, ya aku senang ya kan, pasti tetap harus kerja. Jadi kerja, tapi keadaannya memang waktu itu kondisi aku masih drop ya, turun naik panasnya. Dan aku tuh bilang sama teman-teman aku masih kayak sedikit demam gitu. Jadi kayak nggak fit sih sebenarnya, masih, cuman masih percaya aja kalau antigennya itu negatif gitu. Terus di hari Rabu masih kerja, Kamis, Jumat ya masih kuat, karena Jumat juga kerjanya kan nggak satu harian gitu ya, nggak sampai jam 2. Itu masih demam terus, setiap hari demam gitu, turun naik. Dan yang paling parah itu malam Sabtu ya. Malam Sabtu itu aku ngerasa mual banget sampai aku tuh muntah 2 kali. Gak lama setelah aku muntah itu panas tinggi gitu. Aku kenapa ya gitu, aku minumin obat lagi yang dikasih dokter karena masih ada ya. Kenapa ya aku minumin obat mual juga, aduh nggak tahan lagi, dibawa tidur juga nggak karuan tidur. Itu sekitar jam 1-an apa jam 2-an baru bisa tidur ya. Jadi benar-benar gak enak banget di malam itu, yang malam Sabtu itu. Setelah paginya Sabtu, tapi keadaannya kalau pagi tuh kayak sehat, jadi kalau mau nggak berangkat kerja tuh rasanya kayak nggak enak gitu tuh. Jadi hari Sabtu berangkat kerja tetap gitu, tapi badan nggak hangat, karena selalu begitu, setiap pagi badan tuh enakan. Jadi kalau kita mau berangkat kerja tuh kayak nggak ada alasan juga kalau kita misalnya nggak enak badan, karena kita enak aja badan kita. Gak taunya setelah Sabtu berangkat kerja udah biasa visit ke ruangan gitu ya. Terus sekitar jam 9 atau jam 10 ya, setelah selesai visit itu badannya langsung kayak nyeri, kayak ditusuk-tusuk lagi, langsung kepala sakit banget, kepala puyeng banget waktu itu. Terus itu mau muntah lagi. Nah itu aku muntah lagi di kamar mandi, jadi 3 kali udah ya, udah muntah lagi di kamar mandi, udah nggak tahan. Jadi itu pulang duluan ya, udah kayaknya aku nggak tahan deh, aku kayaknya mau ini aja deh, pulang aja deh ke rumah gitu. Izinlah pulang cepat hari Sabtu itu. Jadi di rumah langsung dateng, makan, minum obat lagi yang masih ada tuh dari dokternya, muntah lagi. Tapi aku nggak apa ya, maksudnya nggak terpikir juga gitu untuk saya ngubungin dokterku yang dokter langganan aku, dokter umum, nanyakan kenapa aku seperti itu. Kayak nggak terpikir karena udah yang badannya udah nggak enak banget. Pokoknya badan tuh rasanya kayak lemes, mata panas banget, kepala sakit banget, terus tenggorokan tuh bawaannya pengen muntah. Nah setelah di rumah, sampai rumah muntah lagi, setelah itu langsung nyeri tenggorokan hebat banget, sakit banget sampai rasanya menelan itu muntah. Jadi aku coba makan bubur waktu itu, muntah juga, isinya keluar semua, sampai aku tuh udah lemes nggak tahan lagi. Terus setelah muntah aku bawa istirahat. Nah itu
Aku baru istirahat, demam lagi, demamnya tinggi banget. Aku sampai ngelihat ini loh, apa, ke kaca, ke cermin gitu ya, mata aku tuh merah banget karena panasnya tuh kayak sampai ke mata gitu loh, nggak tahu juga sampai ke mata. Terus aku megangnya, kita kan megang badan kayak gini kan, itu kayak ya Allah, di badan kenapa gitu. Akhirnya udah nggak tahan, chatting teman yang kerjanya di bagian IGD, bisa nggak kalau datang langsung aja gitu tanpa rujukan gitu, karena udah nggak kuat kalau harus nungguin rujukan lagi dari dokter, misalnya dari dokter klinik gitu. Rujukan nggak mungkin kan, udah nggak kuat gitu kan. Udah muntah sampai 8 kalian ya, pokoknya perut ini nggak enak, perut nggak enak, kepala ini udah kayak dipukulin. Nggak pernah juga sih nggak pernah dipukulin orang sih, tapi emang sakit banget kepala ini, bagian sini menjalar sampai ke belakang. Udah setelah itu langsung ke GD akunya langsung ke GD waktu itu. Di sana langsung ditanyain macam-macam ya, pastinya dengan kondisi pandemi yang kayak gini tuh nggak mungkin dong kalau nggak mencurigakan, hal-hal yang mencurigakan yang udah menjurus ke demam, batuk, muntah, sakit kepala itu pasti selalu mencurigakan ya untuk orang-orang di instalasi gawat darurat pasti. Jadi udah ditanya, aku bilang antigen aku negatif gini-gini. Terus di sana muntah lagi 2 kali. Itu kepala udah pusing, mual banget, pokoknya mual banget, nggak ketolongan. Terus aku disuruh tes pack, aku dikirain hamil kan gitu, ternyata nggak juga. Terus mereka sih mintanya pulang aja dulu gitu, karena ntar Senin bisa minta dirujukan untuk swab PCR. Aku nggak mau, aku bilang nggak tahan lagi karena Seninnya libur kan ya, waktu itu Senin libur. Kalau aku harus nunggu Senin nggak mungkin, dan kalau pastinya hari Selasa baru swab PCR-nya. Dengan kondisi badan aku yang kayak gini nggak akan mungkin lah ya kan aku sanggup menunggu sampai ke hari Senin. Oke. Akhirnya mereka inisiatif, sebenarnya mereka tuh ragu ya, sebenarnya dokternya ragu, ntar kalau di antigen nanti negatif lagi gitu kan, karena antigen pertama udah negatif. Cuman entah kenapa setelah itu mereka balik lagi dan ternyata ya udah kita antigen lagi ya, kayak gitu kan, antigen lagi ya, iya gitu. Udah pasrah aja, dicolok lagi, tapi ini coloknya antigennya sekali aja di hidung. Akhirnya tuh dicolok lagi guys, aku dicolok lagi agak lebih dalam sampai ke sini perasaan aku gitu ya. Akhirnya aku dicolok lagi dan qadarullah positif. Jadi aku juga kaget. Perasaan Rabu, Kamis, Jumat 3 hari ya. 3 hari itu katanya antigennya negatif kan. Tiba-tiba hari ini antigen aku positif. Kok cepet banget berubahnya gitu. Langsung ya udahlah, pasrah gitu kan. Dan mereka mengajukan gimana, mau pulang atau mau dirawat di isolasi. Kalau pulang kita nggak dapat obat gitu ya, cuman vitamin mungkin ya, kayak gitu ya. Cuman mereka bilang dengan keadaan kondisi saya yang seperti ini tuh kayak nggak memungkinkan untuk pulang, harusnya dirawat gitu kan, karena udah kurang cairan karena muntah terus dan ada beberapa keluhan juga. Jadi ngobrol lah gitu kan, gimana baiknya sama keluarga juga. Ya udah nggak apa-apa deh, kita tanda tangan, kita masuk ke ruang isolasi aja biar kita cepat dapat penanganan gitu, karena kita nggak mau ini juga sih, nggak mau cari perkara juga sih dengan kondisi yang kayak gitu. Kalau kita tetap mempertahankan di rumah aja, rasanya takut, sedangkan kita juga punya anak kecil di rumah ya. Akhirnya akhirnya aku harus masuk ke ruang isolasi, dan itu dipersiapkan semuanya, jadi kayak disuntik, dipasang infus dan lain-lain semuanya. Akhirnya menunggu masuk ke ruang isolasi. Jadi benar-benar yang sebelumnya aku udah pernah, yang waktu varian Delta udah pernah kena, jadi itu kayak jauh berbeda banget. Alhamdulillah perawatnya juga gesit-gesit semua. Jadi pokoknya perawatan selama 5 hari kemarin, masuk antivirus, semuanya antibiotik dan lain-lain, obatnya banyak gitu ya. Dijalanin aja. Mau gimana lagi? Kayak terkadang tuh kayak pengen nangis sih gitu, kok aku di sini sih gitu ya. Tapi gimana lagi ya kan,
daripada di rumah, cari aman aja lah, karena kita di rumah juga nggak tahu keadaan kita dengan keadaan fisik yang memang udah lemah banget gitu. Rasanya nggak kuat kalau harus dipaksakan dirawat di rumah pun nggak akan kuat gitu, karena kita juga nggak punya keahlian misalnya harus bisa masang infus sendiri atau gimana. Dan kalau kita pun manggil orang untuk bisa nginfus kan perawat ke rumah, apa ada yang perawat yang mau seperti itu gitu kan. Nggak usah lah kita cari-cari ribet, ya udah masuk ruang isolasi, udah yang paling pas lah gitu. Dan akhirnya hari ini hari tanggal berapa nih, tanggal 2 atau 3 sih, hari Rabu akhirnya boleh pulang sama dokter gitu ya, dengan catatan ini harus isoman lagi masih 10 hari setelah ini. Setelah keluar ini masih isoman, jadi aku harus masih terapi juga, minum obatnya, dan yang lain-lainnya alhamdulillah aman, hasil lab juga aman gitu ya, nggak ada masalah dengan hasil lab gitu, alhamdulillah udah sampai di rumah. Maaf ya kepotong tadi karena tadi mau diselesain tapi udah dijemput sama perawatnya untuk keluar ruang isolasi, jadi nggak enak mau ngobrol lagi, dilanjutin lagi. Jadi lanjutnya di sini aja ya. Alhamdulillah sekarang sudah ada di rumah dan sekarang mau lanjut isoman lagi, isolasi mandiri di rumah. Doain teman-teman semoga nanti swab evaluasinya jadi negatif ya. Lumayan 10 hari di rumah aja, nggak kemana-mana, dan semoga kalian semua sehat-sehat juga di sana ya, sama teman-teman di Indonesia Raya dimanapun berada itu sehat-sehat semuanya. Jangan lupa untuk terus pakai masker, dan kita yang udah pakai masker aja tuh masih terpapar COVID ya, apalagi yang malas-malasan pakai maskernya. Jadi pokoknya harus kuat-kuatan imun dah gitu ya. Apalagi kalau yang seperti aku bilang tadi, Omicron itu berbeda banget gejalanya, tapi mungkin setiap orang beda-beda ya gejalanya ya. Tapi semoga aja cukup seperti ini aja gitu, nggak ada gejala berat-berat banget gitu. Mungkin itu aja teman-teman, sedikit cerita singkat aku selama 5 hari dirawat di ruang isolasi. Semoga bisa menambah ilmu ya, jadi teman-teman tahu oh ternyata begini ya Omicron gitu. Dengan setiap orang itu kan berbeda-beda ya mungkin gejalanya ya, tapi secara umumnya memang Omicron itu gejalanya pasti gitu, kelelahan gitu, badan lelah ya. Aku kemarin tuh terasa banget lelahnya, padahal nggak ngapa-ngapain tapi kayak badan tuh kemung semua sakit semua gitu ya. Itulah semoga tidak ada lagi varian-varian yang lain gitu ya, karena kayaknya makin kesini kok banyak banget varian virus lain gitu ya, bikin takut ya. Yang penting kita harus kuat imun aja gitu. Mungkin itu aja teman-teman. Makasih banyak yang sudah menonton video ini. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, komen. Kalau misalnya kalian punya pengalaman yang lain, komen di kolom komentar. Jangan lupa yang belum subscribe dulu di channel aku. Alhamdulillah bisa kembali sedikit ya setelah hampir 1 tahun mau vakum, dan sekarang memberanikan diri lagi untuk kembali ke YouTube. Oke guys, itu aja mungkin. Salam sehat semuanya dan jangan lupa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.